satu. Satu, dua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk sama-sama kembali belajar mendengarkan firman Tuhan, belajar untuk berbalik menyenangkan hati Tuhan. Pada masa-masa sulit saat ini, kita harus terus memuji Tuhan. Kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah harapan kita satu-satunya. Hanya Dia yang sanggup menolong kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu. Kita mulai dengan bersukacita. Mari kita sama-sama bersorak-sorai menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sama-sama bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Katakan bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa. Sekali lagi sama-sama bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Sama-sama bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Sama-sama yuk. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan para yes, amin. Sekali lagi, yuk. Yuk, bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Sama-sama yuk bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Sama-sama lambaikan tangannya yuk. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tepuk tangan buat Yesus yo. Satu. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Sama-sama masuk dalam kemuliaan. Masuk dalam
kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari lebih lagi kita memuji Tuhan. Paparapa, papa, yes, come on. Paparapa, papa, one more time, sekali lagi yuk. Paparapa, papa, haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Sama-sama bertepuk tangan buat Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Sama-sama yuk. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, yes. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan lebih lagi, satu-satunya penebus, yo. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan di atas segala-galanya. Sebab hanya dengan menyembah Tuhan, kita bisa masuk dalam hadirat-Nya, kita bisa duduk di bawah kaki-Nya. Seperti nyanyian Bapak Ibu Saudara, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik menikmati hadirat Tuhan 1 jam saja daripada beribu-ribu jam di waktu di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Engkau Tuhan yang menghiasi kehidupan kami. Engkau menghiasi setiap kehidupan kami dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depan kami penuh dengan harapan. Saat ini kami ada, semuanya karena kasih-Mu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kau hiasi kehidupan kami, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku
dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Oh, bagus itu lagu. Bagus itu. Oh, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal, Bapak Ibu Saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat pujian ini dari awal, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Di saat hati kita gentar, di saat hati kita takut, di saat hati kita cemas, mari kita diam dan duduk di bawah kaki Tuhan melalui penyembahan. Sebab penyembahan akan memberi kekuatan kepada kita, akan memberi pertolongan kepada kita, akan memberi kemampuan kepada kita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Mari sama-sama kita katakan, Kau rancangkan
masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Katakan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sembah Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, sebab tanpa-Mu ku tak bisa menjalani hidup kami. Haleluya. 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 Yesus, oh, haleluya. Oh, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, segenap hati dan jiwa kami. Haleluya. Oh, haleluya. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Segenap hati kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah kerinduan kami, Engkaulah pertolongan kami. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkaulah segalanya.
segalanya Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya. Oh ya rabata sande. Oh kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita akan menyembah Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau besertaku, di dalamku, jadi bukti Lebih lagi kita akan menyembah Tuhan, sama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkaulah bukti kebesaran kami, sebab Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan saudaraku. Mari muliakan nama Tuhan. Mari tinggikan nama Tuhan. Mari agungkan nama Tuhan. Haleluya. 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 Sembah Yesus, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu.
Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, tempat perlindungan kami, tempat kami berseru. Tak kau biarkan kami berjalan sendiri, oh Tuhan Yesus. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Pada akhir zaman ini kami mau lebih lagi mendekat kepadamu, bahkan sampai melekat kepadamu. Sebab pada akhir zaman hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkaulah pertolongan kami, hanya Engkaulah andalan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk menyambut firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan atas anugerah dan kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa, kami mau belajar firman-Mu, bimbing kami, ajari kami, tuntun kami, agar firman yang akan kami pelajari, kami dengarkan, kami diberi hikmat melalui Roh Kudus, sehingga kami bisa mengimplementasikannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara walau hanya secara virtual melalui ibadah online malam hari ini. Tetapi sesuatu kebanggaan bagi saya sebagai hamba Tuhan bisa kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih, akhir zaman ini kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Kita harus semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Gak boleh ada jarak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Nanti akan kita pelajari.
Kalau kita memiliki jarak kepada Tuhan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Jadi tidak ada alasan karena begini, atau karena sesuatu hal kita mengambil jarak. Atau seolah-olah kita menjadi kecewa, kesal terhadap Tuhan kita. Karena Tuhan menurutmu, menurut beberapa orang mungkin tidak peduli terhadap keadaannya. Tapi hari ini saya dan engkau akan belajar Bapak Ibu Saudara, hal itu tidak boleh kita lakukan sedetik pun. Sebab itu akan menjadi alatnya setan untuk mengganggu hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan belajar mengenai menaikkan doa-doa yang sempurna, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita bingung beberapa lama kita mendoakan sesuatu. Apakah doa saya berkenan kepada Tuhan? Apakah doa saya tidak dengar? Apakah doa saya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Mungkin timbul pertanyaan. Hari ini kita akan bahas pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Saya mau ingatkan kepada kita semua, kalau kita berdoa di dalam roh dan kebenaran, doa kita pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada dasarnya doa adalah sebuah komunikasi. Jadi doa bukan hanya sekedar meminta kepada Tuhan. Meminta kesehatan, meminta kesembuhan, meminta damai sejahtera, meminta pertolongan. Bukan hanya itu saja. Walaupun di dalam doa ada bagian tertentu kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi doa adalah sebuah komunikasi. Komunikasi dua arah yang didasari suatu hubungan. Jadi begini, ada orang komunikasi tetapi tidak didasari hubungan. Entah hubungan pekerjaan, hubungan saudara, atau hubungan kekeluargaan. Tapi hanya sebatas ketemu di tempat keramaian, di tempat kerja, lalu ngobrol, komunikasi. Ada komunikasi sebatas seperti itu saja. Tetapi doa bukan seperti itu. Doa adalah komunikasi dua arah yang didasari suatu hubungan antara anak dengan bapaknya. Jadi kita sebagai anak memiliki komunikasi kepada Bapa kita. Antara umat dengan Allahnya. Kita sebagai umat memiliki komunikasi kepada Tuhan kita. Saya katakan hari ini, kalau engkau memiliki anggota keluarga di rumah, tetapi tidak ada komunikasi, rasanya ada yang kurang. Jangankan tidak ada komunikasi. Ya. Jangankan tidak ada komunikasi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau dia tidak terlambat pulang aja, seorang anak terlambat pulang atau pulang kerja, harusnya sudah tiba di rumah, harusnya sudah kita lihat berada di rumah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak melihat dia. Kita akan khawatir. Kita akan mulai cemas dan mulai bertanya-tanya di mana. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya komunikasi sama sekali dengan Tuhan, kita akan lihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan awali bagaimana luar biasanya Tuhan menciptakan kita. Jadi saya mau tunjukkan sebelum kita berbicara tentang doa, saya mau tunjukkan kepadamu Bapak Ibu Saudara, bahwa keberadaanmu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakanmu dengan sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan hendak menciptakan tumbuh-tumbuhan, Dia berfirman kepada tanah. Tanah, hendaklah engkau menumbuhkan tumbuhan yang bisa dimakan buahnya. Kalau Tuhan mau menciptakan binatang atau ikan-ikan di laut, Tuhan berfirman kepada laut. Tapi berbeda denganmu. Ketika Tuhan mau menciptakanmu, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa.
Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita awali dari Kejadian yang pertama, ayat yang ke-20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan makhluk hidup di dalam air dengan berfirman kepada air. Maka kalau ikan diambil dari air, dipastikan ikannya mati. Karena ini satu hubungan yang erat Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 11 sampai 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lihat, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, baik yang berbiji ataupun yang tidak berbiji, dengan berfirman kepada bumi atau berfirman kepada tanah. Maka kalau tumbuhan diambil dari tanah, tumbuhan akan mati. Dipastikan akan mati. Itu tak boleh dipisahkan. Tumbuhan dengan tanah tidak boleh dipisahkan. Ikan dengan air tidak boleh dipisahkan. Karena menciptakan ikan berfirman kepada laut, menciptakan tumbuhan berfirman kepada tanah. Dan lihat dirimu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi jangan anggap dirimu nggak berharga. Jangan anggap dirimu tidak ada sesuatu yang spesial. Itu statement atau pernyataan yang salah. Kenapa? Karena pada dasarnya hidupmu diciptakan berdasarkan firman kepada dirinya sendiri. Kepada Tuhan sendiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Tuhan ingin menciptakan manusia dengan berfirman kepada dirinya sendiri. Nah, ini luar biasa. Kejadian 1 ayat 26. Saya akan baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin. Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri untuk menciptakan engkau dan saya. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka kalau tumbuhan diambil dari tanah, tumbuhan akan mati. Ikan diambil dari lautan, dari air, ikan akan mati. Demikian juga engkau. Kalau engkau diambil dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, hidupmu akan berantakan. Ini suatu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Maka pada masa sulit hari ini, pada masa-masa yang sangat mencekam ini, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Tidak boleh menjauh. Kalau kita menjauh, kita akan mengalami masalah-masalah yang besar. Mengalami masalah-masalah yang berat. Maka hari ini saya katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini percayalah. Engkau harus semakin mendekat kepada Tuhan. Engkau harus semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan melekat kepada Tuhan. Walaupun begitu sulit keadaanmu saat ini Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini, bagaimana caranya kita melekat kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana caranya kita melekat menjadi satu dengan Tuhan? Hanya dengan cara komunikasi dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Menjalin komunikasi kepada Tuhan. Haleluya. Jadi, dalam doa kita menghadap dan menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Doa juga menjadi salah satu sarana bagi Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Baik, kabin aja. Ini kan baterainya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selain komunikasi antara Bapa dengan anak, doa juga menjadi salah satu sarana bagi Tuhan untuk menyampaikan pesannya.
untuk menuntun engkau, untuk membimbing engkau, untuk mengajari engkau dalam menjalani hari-hari ini. Ini yang paling utama. Kadang-kadang kita bingung apa yang kita lakukan. Apalagi pada masa saat ini pilihannya sangat sulit. Ya. Apakah tetap di rumah? Apakah melangkah ke rumah? Kalau di rumah tidak dapat apa-apa? Kalau di luar takut corona? Kadang-kadang kita bingung untuk mengambil sikap, mengambil tindakan yang harus kita lakukan. Hari ini, dengan menjalin komunikasi kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan membimbingmu melakukan sesuatu yang akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi, setiap kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan, mari menaikkan doa-doa yang efektif. Saya yakin, kalau saya sebagai hamba Tuhan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah ingin berdoa yang sempurna? Apakah doamu ingin sempurna? Apakah engkau ingin menaikkan doa yang efektif atau doa yang sempurna, yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Pasti jawabannya ya. Saya ingin berdoa. Doa saya ingin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita terbatas. Manusia, daging kita terbatas. Jangankan untuk berdoa sempurna. Dalam keadaan saat ini pun, mungkin kita tidak bisa berdoa karena ketakutan. Jangankan berdoa Pak Pendeta. Ke gereja aja mungkin sudah dilarang kami di zona merah ini. Mungkin ada memiliki situasi yang saat ini. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau, kalau engkau berdoa dengan segenap hati dan jiwamu di dalam roh dan kebenaran, saudara pasti dapat melakukan doa yang sempurna, doa yang efektif, dan doa yang berkenan di hadapan Tuhan yang selalu tepat sasaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lihat, kalau kita berdoa dalam bahasa yang kita ketahui, katakanlah bahasa ibu, baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah, bahasa daerah kita masing-masing, atau mungkin bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa yang diketahui oleh manusia. Kalau kita berdoa dengan bahasa-bahasa seperti itu terbatas. Itu sangat-sangat terbatas. Kadang-kadang tidak tertutup kemungkinan kita menaikkan doa yang membuat kita ragu. Apakah Tuhan bisa mendengar? Apakah Tuhan berkenan di hadapan? Apakah Tuhan berkenan kepada doa saya? Akan timbul keraguan. Tetapi hari ini Alkitab sudah mencatat Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau berdoa di dalam roh dan kebenaran, Roh Kudus sendiri yang akan membimbingmu, Roh Kudus sendiri yang akan menuntunmu, Roh Kudus sendiri yang akan mengajarimu, sehingga doamu benar-benar doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Lihat. Saudara, itulah sebabnya Tuhan memberi kepada kita karunia berdoa di dalam roh. Kita tidak akan pernah berdoa di luar kehendak Tuhan kalau kita sudah berdoa di dalam roh. Ini memang agak sedikit pelan-pelan kita belajar, karena berdoa di dalam roh ini adalah berbeda daripada doa-doa yang selama ini kita lakukan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, sebagai pedoman kita atau sebagai pembimbing kita. Mari kita lihat di dalam kitab Roma 8 ayat 26 sampai 27. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya memang, jadi begini. Kalau ada di antaramu Bapak Ibu Saudara yang mengatakan, oh aku nggak tahu berdoa, Pak Pendeta. Aku nggak ngerti, apalagi ada acara FA. Acara pertamiangan lah saya katakan. FA atau sektor atau kul atau week
Pertamiangan week, apapun namanya itu. Kadang-kadang suami istri kan saling tunjuk. Kamu yang bikin doa. Kamu saja. Si suami bilang sama istri, kamu aja. Yang istri bilang, kamu aja. Kenapa dengan alasan tidak bisa berdoa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingatkan hari ini, jangan malu. Sebab Alkitab juga sudah mencatat, dalam Roma 8 ayat 26, memang kita tidak bisa berdoa. Saya ulangi membaca Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Doa yang benar itu bagaimana? Ya. Tetapi Alkitab sudah mencatat Roh di sini huruf besar. Artinya Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan apa? Kelemahan yang tidak bisa mengungkapkan sesuatu dengan benar kepada Tuhan. Itu juga kelemahan. Tidak berani berdoa di depan orang, itu juga kelemahan. Apa yang menjadi kelemahanmu? Hari ini Tuhan bilang, Tuhan telah mengatakan, Ia akan membantumu melalui Roh-Nya. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selanjutnya, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang-kadang, gimana sih berdoa? Pak Pendeta, aku sudah berdoa bertahun-tahun. Apakah karena doaku salah? Sehingga Tuhan tidak mendengarkan doaku. Hari ini saya katakan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Sebab Roh sendiri yang akan berdoa untuk Allah, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kalau engkau berdoa hanya mengandalkan apa yang ada di dalam pikiranmu, kalau kita berdoa hanya mengungkapkan keluar dari mulut kita, ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut kita hanya berasal dari pikiran kita, itu sangat terbatas. Tetapi kalau sudah Roh Kudus yang membimbing kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita mengajari kita berdoa, roh kita akan dibimbing oleh Roh Kudus dengan menuntut atau mengutarakan sesuatu kepada Tuhan. Sebab Roh mengetahui maksud hati kita, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudaraku, kadang-kadang berdoa di dalam roh itu tidak harus mengungkapkan dari mulut. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita duduk ketika ada sesuatu. Ketika kita takut. Ketika kita mulai ragu. Ketika kita ditimpa masalah. Ketika ada penyakit yang begitu sulit disembuhkan. Ketika kita terinfeksi virus-virus corona. Sehingga kita mulai cemas, sehingga kita mulai takut. Kadang-kadang kita perlu duduk, berlutut, dan hanya mengatakan, kuserahkan semuanya kepada. Duduk berlutut, aku tak mampu tanpamu Tuhan. Itu juga doa. Tetapi benar-benar doa yang berserah kepada Tuhan. Doa yang benar-benar hanya Tuhan pertolongan. Karena ada orang begitu doanya, doanya terus lancar, tetapi dari pikiran. Tidak dari lubuk hatinya yang terdalam dengan mengatakan, hanya Engkau pertolonganku Tuhan. Jadi kalau kita duduk atau berlutut atau sujud apapun bentuknya dengan mengatakan, Tuhan, hanya Engkau pengharapan. Lalu engkau merenungkan setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Engkau renungkan Yesus disalibkan. Engkau akan dibawa kepada suasana roh. Maka
tidak tertutup kemungkinan engkau akan berbahasa roh, dan roh sendiri yang akan mengungkapkan keluhan itu kepada Tuhan. Kalau sudah roh itu sendiri mengungkapkan keluhan itu, dipastikan doamu akan menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itu yang pertama. Doa kita harus menjadi doa yang benar-benar pasrah, benar-benar yang berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang orang kan berdoa seperti ini. Ya, aku udah berdoa, udah kuserahkan sama Tuhan. Tapi setelah selesai berdoa, masih aja masuk ke dalam hati dan pikirannya. Masih aja, benarnya ini masih bisanya diselesaikan masalahku ini, masih bisanya saya disembuhkan. Kadang seperti itu. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, ya Pak Pendeta, tapi aku sebenarnya sudah berdoa seperti itu. Bahkan sampai menangis. Bahkan sampai meneteskan air mata. Toh juga tidak ada perubahan. Hidup saya tetap sama. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang kedua. Mengenai doa, dalam Yakobus 5 ayat 16. Ini berbicara tentang doa. Karena itu, mari kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Yang pertama, saling mengaku dosa artinya mengakui di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa kita orang-orang yang memang tidak luput dari perbuatan dosa. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mari lihat dari ayat ini ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, kita harus mengaku dosa. Bahwa kita benar-benar orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita memerlukan darah Yesus Kristus yang telah menguduskan dan menyucikan kita. Kadang-kadang ya, nggak semua orang, nggak semua jemaat, nggak semua Kristen. Kadang-kadang orang kan berdoa untuk Tuhan. Tuhan, aku udah beri persepuluhan bagi yang di gerejanya diterapkan persepuluhan. Oh, aku udah beri persembahan. Aku udah beri pembangunan rumahmu, pembangunan gereja. Aku udah memberi kewajibanku sebagai jemaat untuk gerejamu. Tetapi apa yang ku dapatkan? Ada orang seperti itu berdoa. Ada orang membanding-bandingkan. Tuhan, dia tidak serajin aku ibadah. Kadang-kadang pun dia tidak gereja Tuhan. Tapi kulihat dia sehat. Kok aku malah sakit? Ada orang seperti itu? Ada. Engkau yang tahu Bapak Ibu Saudara, engkau yang mana? Ada orang beribadah, berdoa, ya hanya sekedar berdoa. Tapi setelah selesai berdoa tetap takut, tetap ragu, tetap bimbang. Saudaraku, hal pertama yang kita lakukan dalam berdoa, ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku Yesus Kristus. Engkau menyelidiki hatiku, segala hidupku kuserahkan kepadamu. Mengaku di hadapan Tuhan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa. Ada orang barter dalam berdoa, merasa kalau dia udah berdoa pagi, siang, dan malam, Tuhan melindungi dia, Tuhan menjaga dia. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah membarter sesuatu kepada Tuhan. Karena apapun yang engkau ingin tukarkan kepada Tuhan, tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan. Tidak. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang pertama, Alkitab mencatat doa orang yang benar. Doa kita berkenan di hadapan Tuhan kalau kita sudah menjadi orang yang benar.
Apa sih definisi orang benar? Ada dua Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang pertama, orang benar karena memang dibenarkan oleh darah Kristus. Dan saya katakan hari ini, setiap engkau yang percaya, engkau telah dibenarkan oleh darah Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Engkau telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Jadi Pak Pendeta, saya sudah menjadi orang benar. Iya, yang pertama, engkau sudah menjadi orang benar karena dibenarkan Kristus. Dan yang kedua, saya akan baca mana ayatnya Pak Pendeta sebelum kita ke nomor 2. Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai bukti, engkau telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Kita, engkau dan saya harus hidup di dalam damai sejahtera. Kadang-kadang hidup kita nggak damai. Kita dengar orang sekarang stok stok susu beruang habis. Kita ikut-ikutan ya. Kita sibuk cari susu beruang. Apakah itu gambaran dari orang yang damai sejahtera? Itu gambaran dari orang yang kurang pengetahuan. Sebab sekali lagi saya katakan susu beruang nggak berbeda dengan susu yang lain. Nanti bandingkan beli susu yang lain dan beli susu beruang, bandingkan sama kok komposisinya nggak beda. Tapi kenapa kita bisa keikutan? Ya karena kita belum sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Apakah salah? Saya katakan tidak salah. Tapi kalau engkau menumpuk sesuatu karena ketakutanmu, itu yang salah. Jadi orang yang dibenarkan karena iman yang pertama, hidup dalam damai sejahtera. Amin. Jadi hari ini tekankan dalam hatimu, aku telah dibenarkan oleh Kristus, maka aku harus hidup di dalam damai sejahtera daripada Allah. Haleluya. Dan yang kedua, orang benar yang pertama dibenarkan karena Kristus. Dan yang kedua, orang benar memang benar-benar melakukan kebenaran itu. Kadang-kadang kan orang mengaku aku telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus, tapi di dalam mulut saja. Tidak benar-benar meneladani kebenaran itu. Tidak benar-benar hidup di dalam kebenaran itu. Mari kita lihat. Engkau yang tahu saudaraku. Bapak Ibu Saudara, engkau yang tahu. Apakah engkau sudah benar-benar hidup memiliki karakter orang yang benar? Kalau yang pertama saja kita tidak lulus hidup di dalam damai sejahtera, maka yang selanjutnya akan dipertanyakan. Apakah kita sudah benar-benar hidup di sana? Mari kita lihat ciri-ciri orang benar. Mazmur yang pertama, ayat yang pertama. Judul perikopnya, jalan orang benar dan orang fasik. Kita mau belajar orang benarnya dulu sekarang. Orang fasiknya lain kali kita bahas. Karena doa yang kita pelajari hari ini adalah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah doa orang benar. Maka kita belajar hari ini bagaimana supaya hidup kita benar. Supaya doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang benar, ciri yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi orang benar itu tidak mengikuti anjuran-anjuran orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah itu? Kadang-kadang saya tidak
menyalahkan sepenuhnya, memang karena kekurangan pengetahuan. Ada orang Kristen, sudah mengenal Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Tetapi karena penyakitnya tidak kunjung sembuh. Lalu ada tetangga menyarankan, oh ada di sana orang pintar. Ayo ke sana yuk. Kita coba dulu. Ini nasihat orang fasik. Tetapi Pak Pendeta, kita harus tulus seperti merpati, bijak seperti ular. Oh, itu bukan ke situ gunanya. Artinya itu berhikmat. Masakah kita berhikmat menduakan Tuhan? Hikmat apa yang kita dapat dari menduakan Tuhan? Gak ada. Jadi tulus seperti merpati, bijak seperti ular itu bukan pergi ke perdukunan okultisme. Itu menduakan Tuhan. Jadi engkau Kristen tapi masih mengikuti, masih berjalan menurut nasihat orang fasik, belum. Berarti kebenaran itu belum kita lakukan sepenuhnya. Ajakan-ajakan yang lain, ada kan seperti itu. Tapi udah biasa itu Pak Pendeta di kalangan kami, udah biasa. Jangan pernah lakukan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Tapi lakukanlah yang benar. Atau biasakanlah yang benar. Dan berkenan di hadapan Tuhan. Ciri-ciri orang benar yang kedua. Tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Haleluya. Kita tidak boleh berjalan di lingkungan orang-orang yang berdosa. Apakah? Tapi Pak Pendeta kan kita harus menyampaikan, beda menyampaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, tapi kita harus berbaur, tapi kita harus sama, iya. Tapi yang berbaur artinya nggak boleh, jangan ikut sama mereka. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan, kita harus menginjil, harus masuk kepada mereka. Iya masuk, tetapi bukan jadi berarti mengikuti cara mereka. Mengikuti kehidupan mereka. Ada seperti itu. Udah pelayan, udah Kristen, tapi nggak bisa jaga media sosialnya. Orang buat apa di sana? Contoh, ada maki-makian, ngikut komen di bawah, siapa itu? Ayo kita ramaikan. Ini orang salah contoh ya, contoh. Ini berjalan di dalam orang-orang berdosa. Temannya buat status lagi marah-marah, lagi maki-maki. Kita ngikut di bawah manas-manasin. Ini juga bagian dari jalan orang-orang yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Bijaklah menggunakan media sosial. Harusnya media sosialmu menjadi media sosial yang menjadi berkat bagi orang. Bukan jadi ujaran-ujaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini contoh-contoh kecil yang benar-benar nyata di kalangan hamba-hamba Tuhan. Ada orang seperti itu, suka komen-komen, udah pelayanan, komen di berita-berita hoax, dengan menuduh, dengan marah, seolah-olah menegur. Itu bukan bagian kita. Ada bagian orang di sana, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang benar tidak akan pernah duduk dalam kumpulan pencemooh. Halo, ini paling banyak nih saudara-saudara kita. Ngumpul, nongkrong, mencemooh, ngomongin yang sana, ngomongin yang ini. Tapi kan kita hanya sebatas ngomongin politik aja. Ya sama aja. Mencemooh orang itu nggak baik. Mencemooh siapapun nggak baik. Tapi kan dia benar-benar melakukan kesalahan, Pak Pendeta. Kalau dia melakukan kesalahan, doakan. Bukan malah diomongin.
Aku nggak berbicara fitnah Pak Pendeta, aku berbicara fakta. Iya, sekalipun itu fakta. Tugasmu justru semakin berat mendoakan dia. Ada seperti itu, jemaat, pelayan. Ketika yang lain jatuh, ngapain dia? Pelayanan kok, tapi kok hidupnya seperti itu? Pelayanan kok berbuat dosa, jadi ikut mencemooh. Stop. Engkau tidak tangan kanan Tuhan menghakimi orang. Bukan. Harusnya engkau saat ini mendoakan. Kalau engkau bertemu dengan orang yang berdosa, itu artinya Tuhan memberi tugas kepadamu untuk mendoakan mereka. Amin, saudaraku. Bukan untuk mencemooh mereka. Kalau Tuhan mengizinkanmu mendengarkan sebuah berita yang jahat tentang orang yang engkau kenal. Kalau Tuhan mengizinkanmu mendengarkan sebuah kesalahan daripada orang yang engkau kenal, bukan berarti Tuhan mengizinkanmu untuk mencemooh dia. Tetapi Tuhan sedang mengajakmu untuk mendoakan dia supaya tidak jatuh lebih dalam lagi. Amin, saudaraku. Ini yang gak disadari banyak orang. Dia pikir kalau dia udah dengar sesuatu, itu hak dia untuk mencemooh. Bukan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau engkau sudah bertemu dengan kumpulan-kumpulan orang pencemooh, tinggalkan. Sebab engkau adalah orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita harus benar-benar memahami hari ini. Bahwa ciri-ciri daripada orang benar tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang yang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Selidiki hatimu. Barangkali di antara yang tiga ini masih ada di dalam dirimu. Sehingga engkau tidak masuk kategori orang benar. Sebab Alkitab mencatat, yang paling utama bukan doa yang benar, tapi doa orang benar. Selidiki hatimu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial sangat gampang mencemooh. Sangat gampang bergabung dengan orang-orang yang berdosa. Ya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terakhir mengenai orang benar. Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar hidup oleh percayanya. Percaya akan pertolongan Tuhan, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, sabar. Amin. Saya katakan hari ini, sabarlah Bapak Ibu Saudara. Walaupun seolah-olah doamu belum dijawab, sabarlah. Sebab Tuhan tetap pegang kontrol dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Doamu akan didengarkan Tuhan. Doamu pasti didengarkan Tuhan. Kalau engkau berdoa sebagai orang yang benar. Doamu akan efektif. Doamu akan sempurna di hadapan Tuhan. Kalau kau berdoa sebagai orang yang benar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkatimu, saudara. Saya tidak mau menghakimi. Berarti kalau doaku tidak dengar Tuhan karena aku tidak benar. Saya tidak katakan seperti itu. Tuhan kita Tuhan Maha Pengasih. Yang Tuhan inginkan kita menyelidiki hati kita. Supaya kita bisa berdoa sebagai orang-orang yang benar. Haleluya.
Mari kita angkat pujian kita dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita berdoa bersama-sama. Kau hiasi kehidupan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita akhiri dengan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Habakuk tadi. Habakuk 2 ayat 4. Ini yang akan menjadi pedoman dan pegangan kita dalam setiap menjalani hari-hari kita. Habakuk 2 ayat 4. Sama-sama kita baca. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Yang terakhir, kita sebagai orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Kristus, harus hidup oleh percaya kita kepada Tuhan. Orang percaya tidak akan pernah mengeluh. Orang yang hidup dalam kebenaran percaya tidak akan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Tidak akan pernah bersungut-sungut. Tetapi dia akan sabar menantikan dan berkata, Tuhanku memberikan pertolongan indah pada waktunya. Dan tidak pernah terlambat, tetapi tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Percayalah, pertolongan Tuhan itu akan selalu ada bagimu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama berdoa. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami telah belajar firman-Mu tentang doa yang berkenan di hadapan-Mu. Ada tertulis dalam Yakobus, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Artinya doa orang benar adalah doa yang berkenan di hadapan. Maka saat ini Bapak, kami telah belajar sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Kristus. Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami. Agar kami bisa hidup
dan meneladani Kristus sebagai orang yang benar. Tidak mengikuti nasihat orang fasik. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan tidak duduk dalam kumpulan orang-orang yang berdosa. Dan kami percaya firman-Mu akan menguatkan seluruh hidup kami. Terima kasih, Pak. Hamba-Mu akan berdoa buat seluruh saudara-saudara hamba-Mu di tempat ini yang mengikuti doa ini secara online. Hamba-Mu akan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan. Seperti yang telah Engkau firmankan, bahwa kami telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus yang kudus. Maka setiap saudaraku yang mengikuti doa ini secara online, mereka telah dibenarkan. Dan doa mereka berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan sama-sama berdoa. Maka doa mereka dan doa hamba-Mu menjadi doa yang berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dengan kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang dialami oleh setiap umat Tuhan saat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan kami tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun saudara-saudaraku berada saat ini, kuasa Tuhan nyata dalam hidup mereka. Mereka telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Maka setiap saudara kami yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan sembuhkan saat ini. Dalam nama Yesus, sembuh dan tahir. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dengan kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan darah Yesus Kristus. Setiap sakit penyakit apapun saat ini, malam hari ini, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Sembuh dan tahir. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapak atas setiap kemurahan dan anugerah dan kasih setiamu yang begitu besar. Hamba-Mu berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang mengikuti doa ini secara online, khusus yang sudah lama menantikan keturunan, yang sudah lama berdoa kepada. Saat ini kami dengan yakin dan percaya kami telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus yang kudus. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Seluruh umat Tuhan telah dibenarkan, khususnya yang sudah lama menantikan keturunan. Tuhan saat ini memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Rumah tangga ini diberkati. Diberkati. Hai ibu, diberkatilah buah kandunganmu. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap keluarga yang memiliki permasalahan saat ini, engkau akan diberkati Tuhan. Rumah tanggamu akan diberkati Tuhan. Menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Rumah tangga yang dipenuhi damai. Rumah tangga yang dipenuhi sukacita. Di rumah tangga yang dipenuhi anugerah kemurahan daripada Allah. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Setiap saudara kami yang terinfeksi saat ini virus corona, yang mengalami
efek-efek daripada virus corona. Baik sesak atau apapun itu, batuk, demam. Akibat daripada virus corona. Tuhan sembuhkan malam hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap yang positif virus corona saat ini, yang mengikuti doa ini dan juga yang akan mendengarkannya dalam siaran ini, akan Tuhan sembuhkan melalui bilur-bilur Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami sangat berterima kasih ya Bapa, atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu dan kasih setia. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan mengubahkan hidup kami, agar kami bisa berdoa dengan doa-doa yang berkenan di hadapan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hanya ini yang bisa kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini. Kami percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus, oleh pertolongan Tuhan, mujizat itu nyata pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri doa malam hari ini dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan dengan iman dan dengan segenap hatimu. Tuhan akan memberkati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumah. Terimalah dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali besok dalam doa malam bersama jemaat Tuhan di Penspek ini, halaman ini pukul 8 malam. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya engkau diberkati Tuhan. Pada malam hari ini beristirahatlah, tidurlah nyenyak. Tuhan telah memberkatimu dan menyembuhkan setiap sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, Shalom.